Kopian ya itu lah. Ini bu akeh ya. Paling timur super super kopi ditunggu. Saya asalnya dari mana? Kami ucapkan selamat datang di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Waktu kita sekitar kurang lebih 45 menit. Maaf, diganti ternyata 1 jam kita diskusi. Mohon izin, kita sepakati bersama. Izinkan kami untuk menyampaikan, untuk memaparkan terlebih dahulu kurang lebih 15-20 menit. Selebihnya nanti kita sesi diskusi. Selama kami memberikan pemaparan, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk tidak memotong pertanyaan. Jadi alangkah baiknya pertanyaannya disimpan terlebih dahulu, baru kita diskusikan setelah selesai pemaparan. Begitu kita sepakati ya. Baik, diskusi kita pada pagi hari ini terkait dengan teknis budidaya tanaman kopi. Bapak Ibu, kami hanya bisa men-show kopi Robusta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada di ketinggian kurang lebih 45 meter di atas permukaan laut ya. Padahal syarat kopi Robusta itu sebaiknya adalah di dataran menengah, di ketinggian kurang lebih 100 sampai 900 mdpl. Kalau ada yang 1500 maaf, di ketinggian 1000 masih tanam kopi Robusta, saya kira rugi. Gimana kopi tahun ini? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak mau bilang alhamdulillah? Alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan kali ini, kalau barat dan timur dan barat ya, boleh sebaliknya. Tapi prinsip ini bisa dipatahkan kalau misalkan disesuaikan dengan teras. Kami jelaskan aja ya. Ketinggian 120 cm. Kita akan mana barat? Barat sana ya. Jadi cara motongnya seperti ini, miring ya. Kan kadang ada yang begini. Nah, kalau kami anjurkan kenapa miring? Kenapa? Satu, dia biar nggak menggenang air. Yang dua, jadi supaya fokus pertumbuhannya. Dia tidak akan tumbuh bayonet cepat. Maksudnya dia tidak akan tumbuh tunas. Dia menghambat pertumbuhan tunas. Setelah ini selesai jadi pembentukannya, maka dia bisa dipelihara tunasnya. Ini memperlambat pertumbuhan tunas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk membuang tunasnya. Oke ya, sampai di sini. Kemudian ini akan kita arahkan ke timur terlebih dahulu ya. Yang mengarah ya, bukan yang harus searah. Dipeliharalah, dibuanglah yang ke barat ya.
Terus pilihlah 2 ruas saja ya, 2 ruas, 2 ruas, 2 ruas, 2 ruas. Anggap ini sudah 2 ruas, maaf ya, anggap sudah 2 ruas. Kemudian yang ini sudah 2 ruas. Kemudian yang ini sudah 2 ruas. Kami minta 2 ruas saja, 2 ruas saja dipelihara. Kenapa? Karena ini memang suatu saat nanti ini untuk masuknya cahaya matahari, ya. Kemudian setelah itu, ini insya Allah akan terbentuk yang namanya. Jadi ini kan kira-kira kopi berbuah di mana kira-kira? Di ruas-ruas. Di ketiak ya, mesti ya. Kan ini kan batang, ini cabang ya, cabang. Nah, kira-kira kopi itu akan berbuah di cabang, betul ya, di cabang primer disebutnya. Nah, yang di sini Bapak Ibu tidak perlu inisiatif untuk dibuahkan, sudah tidak apa-apa. Jadi nanti ini akan tumbuh cabang-cabang baru. Nah, ini fungsinya di sini, ini disebutnya lengan. Maksudnya lengan, dia hanya untuk penguat dan sekaligus untuk proses ventilasi udara. Cahaya juga masuk, udara juga masuk. Oke ya. Kira-kira bisa digambarkan? Bisa ya digambarkan ya. Kemudian selama proses produksi buah, di sini Bapak Ibu tidak perlu inisiatif untuk menambah cabang lagi, tidak perlu ya. Misalkan, mungkin cabangnya supaya lebih banyak ditambah lagi di sini, tidak perlu. Jadi kita rubah prinsip bahwasanya semakin banyak cabang kopi semakin berbuah, itu tidak benar sebenarnya ya. Jadi yang benar adalah manajemen percabangan, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kira-kira paham etapa pertama ya. Kita akan bentuk etapa kedua. Etapa kedua itu kebalikannya, nanti akan seperti ini, ya. Etapa kedua. Jadi kalau etapa pertama 120, etapa kedua 2 jengkal lagi. Jadi kurang lebih 160. Paham sampai sini kira-kira? Nah, pada prinsipnya sama. Jadi yang pertama tadi sudah diarahkan ke timur, yang kedua diarahkanlah ke barat. Ya. Kenapa tidak ke timur dulu baru ke barat kira-kira? Cahaya mataharinya bersinar. Ya, betul, supaya tidak menutup. Jadi anjurannya timur, barat, atau utara dan selatan. Nah, tapi metode seperti ini bisa dipatahkan kalau misalkan Bapak dan Ibu terasnya sudah menghadap ke timur, menghadap ke barat dan ke timur. Paham maksudnya barat? Jadi kalau misalkan terasnya begini kan Bapak tidak mungkin timur dan barat. Iya. Kira-kira mungkin atau malah tidak mungkin? Tidak mungkin cahaya. Tidak mungkin ya. Jadi bisa menggunakan utara dan selatan. Kalau misalkan terasnya sudah utara dan selatan, berarti Bapak dan Ibu akan menghadap dengan timur dan barat. Kira-kira seperti itu ya untuk pangkas bentuk 2 etapa ya. Oke, kembali lagi dengan pangkas bentuk model payung. Nah, model payung apakah bisa Oke, sudah.